akan ada bahasan salah satu bedah buku kita 80 langkah cerdas selamat dari siksa neraka. Dan kita akan masuk insya Allah ke langkah yang ke-9, ya, langkah yang ke-9 yaitu Qiyamul Lail, yaitu Qiyamul Lail. Teman-teman sekalian, saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis, baru kemudian kita akan jauh panjang lebar menjelaskan tentang apa itu Qiyamul Lail, ya, apa motivatornya supaya setiap muslim dan muslimah tidak meninggalkan Qiyamul Lail, dan juga bagaimana sikap para salafus salih dalam menghidupkan malam mereka dengan Qiyamul Lail. Penulis mengatakan di langkah cerdas ke-9 dari 80 langkah selamat dari api neraka, yaitu Qiyamul Lail, beliau mengatakan, saudaraku yang tercinta, cukuplah sebagai motivasi bagimu tak kala engkau mengetahui bahwa Jibril alaihissalam telah bersabda kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa izzihi istighna'u 'anil nas. Ya. Yang artinya, ketahuilah wahai Muhammad bahwasanya kemuliaan seorang mukmin adalah salatnya di malam hari atau Qiyamul Lail. Itu puncak kemuliaan seorang mukmin. Kapan dia bisa hidupkan malamnya berdua dengan Tuhannya, dia salat, ataupun dia berjamaah dengan pasangannya, misalnya dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, misalnya sama kerabatnya, atau seseorang sama sahabatnya, atau atasan sama bawahannya pada saat safar bersama misalnya, maka itu kemuliaannya. Itu kemuliaannya, ya. Dan dikatakan serta harga diri seorang muslim itu ada pada kemandiriannya dari manusia. Kemandiriannya dari manusia, maksudnya tidak mengemis pada manusia. Lalu kata beliau, lebih daripada itu, Nabi SAW berdoa atau mendoakan orang-orang yang melakukan Qiyamul Lail agar mendapatkan rahmat. Sebagaimana dalam sabda beliau, ya, dan ini termasuk menjadi motivasi yang besar agar setiap suami istri saling membantu, saling dukung-mendukung untuk sholat malam bersama. Kata Nabi SAW, rahimallahu rajulan qama minal layli fasalla. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari untuk sholat. Wa aiqadha imra'atahu fasallat. Dia bangunkan istrinya lalu sholat juga. Fa'in abat nadaha fi wajihal ma'. Kalau seandainya istrinya menolak, maka dia percikan sedikit air di wajahnya. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat. Demikian pula semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari untuk solat. Wa aiqadhat zawjaha. Lalu dia bangunkan suaminya. Fa'in aba nadahat fi wajihil ma'. Dan kalau suaminya nolak, sedikit dipercikkan air supaya dia mau bangun untuk sholat malam. Dan hadits ini sebagaimana sudah bisa di footnote di bawah, footnote nomor 12 diriwayatkan Ahmad dan juga Abu Daud. Dan hadits ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 3494. Jadi dari dua buah dalil yang diangkat ini sudah jelas sekali bagaimana sebenarnya Qiyamul Lail itu memiliki keutamaan khusus, ya. Dan nanti akan panjang lebar kita jelaskan tentunya dalam rincian tambahnya akan kita tambahkan dalam syarah atau penjelasan daripada apa yang disampaikan oleh penulis di sini. Kemudian beliau mengangkat juga sabda Nabi SAW yang dalil yang ketiga, man istayqadha minal laili wa aikadha imra'atahu fa shallaya rak'ataini jami'an kutiba minadz dzakirin Allah katsiran wadz dzakirat. Ya. Ini lebih luar biasa lagi gitu kan. Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dan Hakim, dan hadits ini disahihkan oleh Albani dalam Sahih Jami' nomor 6030. Terjemahannya, bila seorang laki-laki, suami, terbangun di malam hari dan membangunkan istrinya, lalu keduanya sholat 2 rakaat bersama, atau sholat bersama, berjamaah, maka mereka atau malam tersebut keduanya akan dicatat sebagai atau ke dalam golongan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Ya, yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dalil-dalil ini yang diangkat oleh penulis untuk menjadi motivasi, ya, agar setiap muslim dan muslimah menghidupkan malamnya. Dalil yang pertama tadi tentang hadits Jibril, bagaimana beliau mengatakan kepada Nabi SAW, ketahuilah dan fahami baik-baik serta tanamkan kepada umatmu kalau kemuliaan seorang mukmin ada di sholat malamnya.
Apapun yang kita inginkan, kita bisa dapatkan di sholat malam itu. Kayak misalnya, kita ingin dipenuhi hajat kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa. Atau ya, kita ingin diselesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi, juga bisa. Ya. Atau ya, kita ingin menambah derajat kita di surga supaya lebih tinggi derajatnya, juga bisa. Gitu. Ya. Jadi semua kita bisa dapatkan. Dan sangat dekat dengan keikhlasan. Karena di sholat malam tidak ada di keramaian orang. Kita sendirian. Kebanyakan orang kerjakan sendirian. Kalaupun dia kerjakan seperti di hadis motivasi antara suami istri, ini memang sudah saling tahu, sudah saling terbuka gitu. Maka ini juga ya hal yang luar biasa yang bisa membuat mereka berdua supaya saling ta'awun atau bekerjasama dalam kebaikan. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba masuk lebih dalam tentang qiyamul lail atau tahajud. Ya, pengertian tahajud sendiri yang sering disebutkan dengan sholat malam ya, atau qiyamul lail, itu menurut bahasa hajadar rajul, ya, hajadar rajul artinya seseorang tidur di malam hari. Adapun hajjada pakai tasydid artinya ia sholat di malam hari. Hajjadar rajul kalau pakai tasydid berarti dia sholat di malam hari. Makanya kita bilang tahajud ada tasydidnya. Adapun al-mutahajjid ya, artinya orang yang berdiri di malam hari, bangun dari tidurnya untuk sholat malam. Nah, makanya tahajud itu dibahasakan orang yang tidur lalu bangun sholat malam. Ya. Kalau qiyamul lail berarti sudah bangun untuk sholat langsung. Jadi tahajud itu lebih pekah lagi kalau digunakan bahasa ini. Hukum tahajud sendiri sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bukan wajib, tapi sunnah. Cuma memang sangat ditekankan. Dan perlu kami ingatkan kembali teman-teman sekalian, banyak di antara muslimin selalu berdalih. Mereka mengatakan, itu kan cuma sunnah. Maka mereka bersembunyi di bahasa ini, ya, supaya mereka tidak mengerjakannya. Akhi dan ukhti, sholat tahajud, sholat duha, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, ya, sholat wudu, sholat taubat, sholat istikharah. Ini semua sholat tasbih, sholat sunnah, tapi juga dianjurkan. Dan ini adalah manfaatnya besar sekali. Karena kata Nabi SAW, dia akan bisa membantu kalau ada sholat wajib kita yang kurang pada hari kiamat. Sebagaimana hadis sahih, kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat bagi seseorang adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka beruntunglah dia. Ya, dalam riwayat lain akan membantu amal-amal yang lain, dan kalau kurang atau rusak, maka rugilah dia. Dalam riwayat lain akan mengganggu amal-amal yang lain. Lalu kata Nabi SAW adalah, dalam riwayat lain ditambahkan juga, kalau seandainya amal sholat wajibnya ada yang kurang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, ya, lihat sholat-sholat sunnahnya. Kalau ada, sempurnakan sholat wajibnya. Sempurnakan sholat wajibnya. Jadi dia berfungsi untuk membantu sholat wajib. Sebagaimana juga kata Nabi SAW, itu berlaku pada semua amal. Maksudnya puasa sunnah, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, membantu sholat puasa Ramadan kalau ada yang kurang. Sedekah yang kita keluarkan bisa membantu zakat, ya, umrah bisa membantu haji. Selain daripada itu juga ada hadis yang lain yang mulia sekali. Kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman, la yazalu abdun yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibbu. Seorang hamba terus dekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah. Kalau amal wajib sudah bukan pilihan. Amal sunnah ini memang pilihan. Tapi kalau seorang hamba, kata Allah SWT, terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah, hatta uhibbu. Sampai akhirnya aku mencintainya. Faiza ahbabtu kuntu lahu sam'u liyabsuru alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintai dia, aku akan menjadi pendengaran yang digunakan untuk mendengar. Maksudnya aku akan kontrol pendengaran dia sehingga tidak dengar kecuali yang baik saja gitu. Wa basaru alladhi yabsuru bihi, dan penglihatan yang digunakan untuk melihat, wa yaduhu alladhi yabdushu bihi, dan tangannya yang digunakan untuk menjama, wa rijluhu alladhi yamshi alaihi, dan kaki yang digunakan untuk melangkah. Jadi banyak sekali manfaatnya. Jangan karena sunnah ya, kemudian semua amal sunnah nggak usah. Lalu sampai kapan Anda tidak mau kerjakan yang sunnah? Pertanyaan sederhana, kenapa? Dan kenapa haramkan diri dari sunnah seperti ini? Salat ini ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan sunnah, ya, dan juga ijma' ulama, ya. Berdalil dari firman Allah SWT dalam surah Furqan ayat 64,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini Allah memuji hamba-hambanya yang suka salat malam. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Termasuk hamba-hamba Allah ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih, Allah yang maha pengasih, hamba-hamba pilihannya, itu kan? Itu adalah orang-orang yang melalui malam hari dengan bertahajud dan berdiri untuk Rabb mereka. Bertahajud dan berdiri untuk Rabb mereka. Ya. Kemudian juga Allah memuji orang-orang yang sholat malam. Anda dengarkan dalil-dalil yang sangat banyak. Surah Az-Zariyat, surah nomor 17 ayat 18. Ya. Ini masih dalam hukumnya ya. Dalil tentang hukumnya. Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan hamba-hamba Allah itu, hamba-hamba pilihan Allah, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun atau memperbanyak istighfar kepada Allah. Menjelang subuh setelah sholat malam mereka sibuk dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Di sini Allah memuji. Jadi tidur lebih cepat di malam hari supaya Anda bangun sholat malam. Kalaupun Anda begadang jangan keluput dengan sholat malam Anda. Kemudian juga Allah SWT menerangkan orang-orang yang sempurna keimanannya justru orang yang selalu mendirikan sholat malam. Allah sebutkan dalam surah Sajdah ayat 16 sampai ayat 17. Coba dibuka As-Sajdah ayat 16 sampai 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan bagi mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Perhatikan, saya ulangi di sini. Allah memuji, mengatakan lambung mereka, berarti sisi tubuh mereka jauh dari tempat tidur mereka, maksudnya di malam hari, ya. Sedang mereka sibuk berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut, takut jangan sampai masuk neraka, takut jangan sampai amalnya nggak diterima, dan berharap agar amalnya diterima dan berharap masuk ke dalam surga. Berada di antara dua hal itu, sibuk terus. Dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Setelah sholat malam, besoknya sibuk dengan sedekah. Apalagi zaman sekarang bisa dengan transfer online, sangat mudah. Ya. Maka dengan itu semua, sholat malam dan sedekah ini, Allah menyiapkan hal-hal yang menyedapkan mata mereka, yang Allah sembunyikan. Ya, dan itu sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, kita lihat di sini bagaimana dalilnya banyak sekali. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, di dalam ayat yang lain surah Az-Zumar ayat 9. Surah Az-Zumar ayat 9. Silakan Anda buka surah nomor 39 ya, ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Artinya, apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang-orang yang beribadah? Maksudnya di sini orang-orang musyrik Mekah pada saat itu dibandingkan dengan orang-orang yang mukmin yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-nya. Nah, maksudnya kalian selalu menyala-nyalakan orang beriman, sibuk menyala-nyalakan kaum mukminin ada di Madinah pada saat itu, dan zaman sekarang juga sama. Apakah kalian hai orang-orang kafir lebih baik daripada mereka-mereka ini? Dan Allah sebutkan cirinya, bukan kejujurannya, ya, bukan bakti sama orang tuanya, tapi Allah sebutkan di sini. Sementara mereka itu sibuk berdiri di malam hari dengan sujud dan ya, berdoa kepada Allah. Mereka berharap akhirat, berharap masuk ke dalam surga, selamat dari neraka. Ya. Maka kata Allah SWT, apakah sama orang-orang yang mengetahui ini dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakal lah
ya, yang dapat mengambil pelajaran. Bisa disamakan tentunya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat malam. Bisa dilihat dalam surah Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anda lihat banyak sekali ayat demi ayat peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang masalah anjuran untuk salat malam. Kita baru bicara tentang hukumnya ya. Sunnah muakkadah, ini semua dalilnya. Allah SWT berfirman Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hai orang yang berselimut, hai Muhammad. Nabi SAW itu lagi berselimut lalu Allah perintahkan untuk bangun salat malam. Bangunlah untuk mendirikan salat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit atau lebih ya dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Jadi Allah perintahkan Nabi SAW untuk salat. Subhanallah, ini kebiasaan Nabi SAW yang tidak pernah beliau tinggalkan. Sampai Aisyah Ummul Mukminin mengatakan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat malam baik dalam keadaan musafir atau mukim, dan kalaupun beliau sangat letih maka beliau tetap kerjakan salat malam walaupun harus duduk. Itu saking luar biasanya beliau menjaga salat malam ini. Ya. Juga Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW di dalam ayat yang lain. Ya. Disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 79. Ya. Bagaimana Allah SWT memerintahkan Nabi SAW untuk menjaga itu. Bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam, hai Muhammad, ya, salat tahajudlah. Salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dengan salat malam, Allah akan tinggikan derajatmu. Begitu juga Nabi SAW masih diingatkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Insan ayat 23 sampai 26. Agar mendirikan sholat malam. Anda lihat bagaimana banyaknya perintah-perintah Allah SWT berhubungan dengan masalah ini. Bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Ya, saya ulangi sekali lagi surah Insan ayat 23 sampai 26 ya. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad dengan beransur-ansur. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Oleh karena itu bersabarlah kamu untuk melaksanakan ya ketetapan Rabbmu, dan jangan kamu ikuti orang-orang yang berdosa dan orang-orang kafir di antara mereka. Kalau benar dari Tuhanmu, pertahankan pendapat itu. Dan jangan terpengaruh ya dengan orang-orang yang tidak suka itu dan orang-orang kafir yang membenci itu. Lalu Allah mengatakan wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, dan selalulah mengingat atau menyebut nama Tuhanmu, berzikir di waktu pagi dan di waktu petang. Lalu akhir ayat 26 Allah mengatakan wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan di waktu malam ya sujudlah engkau kepada Tuhanmu dan bertasbihlah kepadanya ya pada bagian yang panjang di waktu malam itu. Maksudnya luangkan waktu yang panjang. Itu juga Nabi SAW diingatkan dalam surah Qaf ayat 40 oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan perintah Allah juga untuk orang-orang beriman. Qaf ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Dan bertasbihlah kamu kepadanya, kepada Allah di malam hari dan setiap selesai salat. Demikian juga dalam surah At-Tur ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum. Dan bertasbihlah kepadanya, kepada Allah pada beberapa waktu di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang atau di waktu fajar. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang menunjukkan tentang sunnah muakkadanya salat tahajud ini, sabda Nabi SAW, afdalus siyami ba'da ramadhani syahrullahil muharram. Syahrullahil muharram. Paling utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Ini yang paling afdal. Kemudian wa afdalus salati ba'dal fardhi salatul lail, dan salat yang paling afdal setelah salat 5 waktu adalah salat tahajud. Ini luar biasa ini. Ya. Jadi ini semua teman-teman dalil-dalil menunjukkan tentang masalah
adanya anjuran sholat malam di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sekarang kita coba masuk lebih dalam, membahas tentang keutamaannya. Apa yang memotivator kita untuk mau mengerjakan sholat malam? Maka bahasa kami tentunya adalah fadilah. Fadilah daripada amal tersebut, ya. Fadilah akan kita kerjakan, ya, apa fadilah yang dijanjikan, keutamaan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, kita kalau ditanya apakah Anda ingin rajin beribadah, Anda ingin menjadi orang soleh bagi laki-laki dan soleh bagi perempuan, saya yakin Anda jawabannya iya. Karena Anda tahu kalau Anda menjadi orang yang soleh atau orang yang patuh kepada Allah, Anda akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Karena Anda akan kerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Di dunia dijanjikan rezeki dan kebahagiaan, dan di akhirat dijanjikan masuk ke dalam surga. Tentu semua orang mau. Kami mengatakan teman-teman sekalian, kalau Anda ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, ini sudah sering kami sampaikan tapi kami ingatkan kembali. Bagaimana caranya? Coba baca dan cari tahu janji Allah di ibadah itu. Ingin rajin sholat malam, seperti akan kita sebutkan sebentar lagi keutamaan sholat malam. Walaupun tadi ayat-ayat yang kita bacakan sudah cukup besar motivasinya untuk kita kerjakan sholat malam, tapi nanti kita akan coba susunkan poin-poin khusus. Anda akan dapat satu, Anda harus mau sholat malam itu karena ini, karena ini, karena ini, karena ini, dan kita akan sebutkan. Kemudian juga Anda ingin rajin puasa, baca keutamaan puasa, sedekah, baca keutamaan sedekah. Apa saja bakti sama orang tua, umroh dan haji, dan semuanya ibadah. Anda baca janji Allah. Ketik di Google, tinggal ketik di Google, ya. Keutamaan sedekah, keutamaan sholat malam, dan buku-buku banyak yang terbit juga menyebutkan tentang keutamaan, dan tidak asing dari zaman dulu sampai sekarang terus saja banyak di antara muslim menyusun buku tentang hadis-hadis dan dalil-dalil atau ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang berisikan motivasi untuk mengerjakan amal soleh. Demikian pula kalau Anda ingin meninggalkan satu perbuatan dosa, maka Anda tinggal mencari tahu tentang ancamannya Allah, ya. Ancaman Allah. Jadi kalau orang berbohong, orang menipu, orang berzina, diancam apa sama Allah? Nanti Anda akan tinggalkan itu. Sebagaimana tadi kalau Anda baca motivasi untuk ibadah, Anda akan rajin sekali untuk mengerjakan ibadah tersebut. Baik. Kita akan masuk ke keutamaan yang pertama, ya, daripada sholat malam itu sendiri. Kalau ini tanda hamba yang bersyukur. Karena ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Tanda syukur kita kepada Allah, kita kerjakan sholat malam. Sebagaimana kita tahu orang kalau bersyukur, pasti akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim dijelaskan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat Nabi SAW sholat malam panjang sekali. Dan karena beliau lamanya berdiri, sampai tumit beliau pecah-pecah. Ya. Kakinya pecah-pecah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah melihat, lalu Aisyah sedih. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, mengapa Anda melakukan hal ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah lalu maupun yang akan datang. Kenapa harus seperti ini? Sholat malam ya sholat malam aja, tapi gak usah sampai kaki pecah segala macam. Apa jawaban Nabi SAW? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Boleh nggak? Tidak bolehkah aku jika aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Kenapa Nabi SAW mengatakan, oh karena saya ingin, kenapa Nabi tidak mengatakan agar saya mendekatkan diri kepada Tuhan saya, agar doa saya diijabah? Kenapa Nabi nggak jawab itu? Kenapa Nabi SAW menjadikan alasan beliau sholat malam sampai kakinya pecah adalah agar menjadi hamba yang bersyukur? Berarti ada hubungannya sholat malam itu dengan bersyukur. Ya. Jangan teman-teman sekalian kita sholat malam justru hanya kalau ada masalah. Kan banyak orang begitu ya. Kapan dia sholat tahajud? Kalau penyakitnya nggak sembuh. Kalau utangnya lagi melilit. Kalau ada lagi masalah rumah tangganya. Kalau ada lagi masalah sama orang. Difitnah orang. Dan segala macam. Baru dia sholat malam. Seakan-akan sholat malam itu hanya tempat pelarian untuk menyelesaikan hajat. Walaupun itu tidak disalahkan. Kalau lagi ada masalah Anda sholat malam. Karena memang sholat malam, sebagaimana kita sebutkan, ya itu adalah waktu mustajab doa. Namun teman-teman, kita lebih diprioritaskan sholat malam bukan karena ada hajat. Tapi karena ingin bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah terlalu banyak. Coba teman-teman buka mata kita. Ikutkan dengan buka hati nurani kita. Dan buka pikiran kita. Coba duduk sejenak. Di sekarang tempat Anda duduk ini. Perhatikan di sekitar Anda sekarang. Coba Anda sekarang ikuti pengajian ini, lihat di sekitar Anda.
Yang sedang depan Anda meja, kursi, mungkin ada yang sedang di ruangan AC, Anda gunakan fasilitas komputer, dengarkan ceramah ini misalnya, atau handphone yang Anda pegang. Mungkin di dekat Anda, di meja Anda ada minuman, ada snack makanan sambil dengar pengajian, ya. Pakaian yang Anda pakai, anggota tubuh Anda yang masih sempurna, jari-jari bisa digerakkan, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, mulut masih bisa mengucap, ya. Kemudian kaki Anda, anggota tubuh Anda masih berfungsi baik, oksigen yang bisa dihirup oleh hidung, mata yang masih bisa menangkap cahaya sehingga bisa terpantul untuk kita lihat sekarang apa yang ada di depan kita. Telinga kita masih normal, masih bisa mendengarkan ya intonasi suara dan seterusnya. Ini aja teman-teman sudah luar biasa nikmat Allah. Luar biasa. Dan ini semua Allah kasih gratis. Makanya Allah berfirman dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau coba-coba hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Tidak akan mampu sama sekali. Berapa banyak orang teman-teman sekalian yang matanya sudah buta. Dia berharap bisa melihat langit ini, bumi ini. Anda dari lahir sampai sekarang, umur 20, 30, 40, 50 tahun, 60 tahun masih bisa gunakan mata Anda melihat. Tiap hari kita buka mata sudah bisa lihat semua warna-warni, ya, pemandangan, segala macam hal. Ini nikmat yang tidak bisa dihitung. Berapa banyak orang yang tuli berharap bisa mendengarkan apa yang sedang orang ucapkan depan mata dia. Orang teriak-teriak pun tidak bisa dia dengar. Anda bisa dengar apa yang orang ucapkan. Dari pujian Anda bersyukur, dari ancaman pun Anda berhati-hati akhirnya. Berapa banyak orang yang bisu, tidak bisa ngomong. Mereka sulit untuk mengungkapkan kata-kata. Bukankah kita alhamdulillah, Masya Allah, bisa mengucapkan kata-kata sesuka kita? Tinggal kita kontrol ucapkan yang baik dan jangan ucapkan yang buruk. Berapa banyak orang, teman-teman sekalian, yang tidak punya tangan. Anda masih punya 2 tangan. Ada orang yang puntung tangannya, lahir cacat. Berapa banyak orang, mereka berharap bisa punya tangan walaupun palsu. Berapa banyak orang yang tidak punya kaki, Anda masih punya kaki dan sempurna. Begitu juga ada orang yang lahir kelainan jiwa, wa na'udzubillah. Kita masih normal. Dan terlalu banyak nikmat Allah kalau kita ingin sebutkan. Terlalu banyak. Saya subhanallah tadi sebelum pengajian duduk sebentar duduk di atas meja sambil melihat di sekitar. Saya tidak tahu ada poin yang akan saya singgung di bahasan ini, tapi saya tiba-tiba merenung gitu. Bisa duduk, makan apa yang kita mau makan, minum yang kita mau minum, bisa ngobrol, bisa melihat, bisa mendengar. Nikmat Allah luar biasa gitu. Luar biasa. Dan memang nikmat ini jauh lebih banyak Allah berikan kepada hamba daripada cobaan. Cobaan datang sedikit sekali dalam hidup kita. Coba pertemukan teman-teman antara nikmat Allah yang melimpah dengan cobaan yang datang kepada hidup Anda. Anda akan temukan ini jomplang sekali antara langit dan bumi. Nikmat banyak sekali, cobaan sedikit sekali. Kita 1 tahun 365 hari nggak pernah sakit, ya, sehat. Tiba-tiba kita sakit, tahun depan seminggu, demam, flu. Mungkin Anda 40 tahun, 50 tahun selalu merasakan nikmat. Sekali Allah coba ujian dengan mungkin beberapa kali Anda sedikit lapar. Maka cobaan itu sedikit hanya untuk melihat hamba ini diuji. Terima nggak sih? Sebagaimana kalau nikmat saya berikan, maka mereka terima nggak kalau cobaan saya kasih? Makanya waktu Ibrahim alaihissalam, anaknya Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Ibrahim yang ya, Nabi ya, tapi ini anak Nabi Muhammad SAW namanya Ibrahim. Waktu meninggal, Nabi SAW meneteskan air mata. Beliau sedih. Karena kedua kakak Ibrahim laki-laki, Qasim dan Abdullah sudah meninggal. Ini anak terakhir Nabi laki-laki. Nabi berharap ada anak laki-lakinya SAW yang hidup. Tapi kok takdir Allah beda. Maka beliau meneteskan air mata. Lalu beliau mengatakan, wahai Ibrahim, kami sedih berpisah denganmu. Tapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali yang membuat Tuhan kami ridho. Artinya kami akan terima semua ini. Nah, itu cara orang beriman. Dalam riwayat lain, Al-Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan, Nabi SAW sholat malam hingga kedua kaki beliau bengkak. Kalau riwayat tadi Aisyah, itu ya kakinya pecah-pecah. Maka ditanyakan kepada beliau, ya,
Allah telah mengampuni dosa anda yang telah lalu dan akan datang. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Jadi ini poin pertama, kenapa kita sholat malam. Agar kita bersyukur kepada Allah. Dan dengan bersyukur berarti nikmat akan ditambah. Gitu. Indah sekali itu teman-teman sekalian, di malam hari yang hening. Ya. Anda bangun, coba zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, renungi ini baik-baik. Anda bangun, Anda renungi, Anda bangun malam, Anda tenangkan diri, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca doa. Ya. Kami pernah ajarkan dan kami ingatkan kembali, kata Nabi SAW, siapa yang terbangun di tengah malam lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, Allahumma gfirli. Anda kalau baca ini, kata Nabi SAW, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ngantuk sedikit, baik Anda lawan, Anda coba bangun kamar mandi, Anda cuci tangan dulu 3 kali sunnahnya Nabi SAW, lalu Anda wudhu. Anda wudhu. Ya. Doa tadi itu, kalau Anda baca juga dalam riwayat lain dikatakan, siapa yang membaca zikir ya, pada saat bangun tidur, maka akan diijabah kalau dia berdoa, dan akan diterima kalau dia sholat. La ilallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, Allahumma gfirli. Ya. Jadi kalau Anda baca itu, Anda kalau berdoa diterima doanya. Kalau sholat diterima sholatnya. Dan dosanya diampuni yang lalu. Coba Anda bayangkan bagaimana. Wudu dengan tenang, ikhlaskan niat kepada Allah. Tebahkan sejadah Anda. Pakai mukena Anda kalau Anda wanita. Lalu Anda pakai baju yang terbaik. Semprotkan minyak wangi antara Anda dengan Tuhan Anda. Di tubuh, di pakaian Anda, di sejadah Anda. Kemudian niatkan ikhlas kepada Allah SWT. Bisa minum air dulu 1 gelas. Minta, ya Allah ikhlaskan niatku, aku ingin sholat untukmu. Lalu Anda sholat. Coba lakukan sholat terindah yang pernah Anda lakukan. Semua penuh dengan tumaknina, ketenangan. Allahu Akbar. Baca iftitah dengan tenang. Atur nafas Anda. Wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Aku mengarahkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi ini. Dan aku berpegang pada agama Islam yang lurus ini. Menyerahkan diri kepadanya. Dan aku bukan termasuk orang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadah-ibadahku, kehidupanku, sembelihanku untuk Allah Tuhan alam semesta. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu bersamanya. Ya. Dan begitulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang menyerahkan diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terajam atau terkutuk, ya. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja bagi Allah Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. Raja, penguasa hari kebangkitan atau hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Renungi itu. Kita sedang bicara dengan Tuhan kita Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat pada mereka. Para nabi-nabi dan orang-orang saleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan orang yang kau murkahi dan bukan juga orang yang sesat. Kata Ibnu Abbas, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Lalu Anda bilang, amin. Pilih surah yang paling mudah buat Anda dulu. Al-Ikhlas misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allahus samad. Allah yang bergantung segala sesuatu padanya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia juga tidak membutuhkan pada siapapun.
Tenangkan diri dulu. Allahu Akbar, ruku. Sudah tenang? Subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Sudah? Subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Tidak usah dibaca bahasa Indonesianya, tapi renungi maknanya di sini. Subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Itu aja dulu, 3 kali. Nanti bertahap Anda bisa naikkan, masih banyak zikir ruku. Ada subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada subuhun kuddusun rabbul malaikati wal ruh. Ada subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Ada subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Raka'a sam'i wa basari wa lahmi wa dami wa idhmi wa istaqalla bihi qadami. Anda pilih satu saja, subhana rabbil azim dari 3 kali. Sami Allahu liman hamidah, dengan pelan-pelan. Tenang. Allah telah mendengar siapa yang memujinya. Lalu kita baca Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, segala puji bagimu. Mil'us samawati wa mil'ul ard. Puji-pujian itu memenuhi langit dan bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan sepenuh yang engkau inginkan. Ya. Jadi kita memuji Allah luar biasa. Di antara riwayat lain juga kita disunnahkan membaca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Puji-pujian yang banyak, yang penuh dengan berkah. Ya. Puji-pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan berkah. Pernah ada sahabat baca ini pada saat Nabi SAW mengatakan Sami Allahu liman hamida. Maka sahabat ini mengatakan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Setelah salam kata Nabi SAW, siapa tadi yang mengucapkan itu? Nabi kagum. Kata orang itu, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tadi aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa malaikat yang berlumba-lumba mencatat apa yang kau ucapkan itu. Dan masih ada tentu zikir-zikir yang lain ya. Yang kita dianjurkan baca, Allahumma la manna lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Ya. Ini juga dianjurkan untuk dibaca. Kita juga dianjurkan baca di Rabbil Hamd. Ya, ini juga dianjurkan. Tapi Anda pilih satu saja. Rabbana walakal hamd cukup. Kalau Anda mau baca tambah mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd juga boleh. Setelah selesai sujud. Allahu Akbar. Setelah tenang dulu. Jangan belum selesai sujud sudah subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Enggak ada kehusyuan. Gerakan dulu selesai sampai sujud dengan tenang baru subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ada di antara dua sujud ini teman-teman penting sekali. Allahumma gfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah ampunilah aku dosa-dosaku yang lalu dan yang akan datang. Wa ma akhartu wa ma asrartu. Allahumma gfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah ampunilah dosa-dosa yang dulu aku kerjakan dan mungkin yang aku kerjakan akan datang. Wa ma a'lantu wa ma asrartu, dan apa yang aku terang-terangi lakukan dan juga sembunyi-sembunyi. Wa ma asraftu, dan apa yang aku berlebihan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan engkau lebih mengerti daripada aku. Kemudian juga ada doa yang kita anjurkan baca. Kalau Anda bisa hafal tentunya bagus ini ya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berharap dengan ridhamu agar diselamatkan dari semua murkamu. Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan dari maafmu dari hukumanmu. Ya. Fabika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, dan aku memujimu ya. Maaf, masih ada lagi ya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Ya, betul itu. Fabika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, dan aku menyebut puji-pujian ini yang mungkin ya, yang lebih pantas engkau lah ya Allah yang menilainya. Sebagaimana engkau memuji dirimu gitu. Maka setelah itu kita bangun. Allahu Akbar. Tentu jangan subhana rabbil a'la sudah cukup ya. Rabbi ghafirli ya. Kemudian warhamni, wajburni, ya Allah ampuni aku, kasihani aku, penuhi kebutuhanku. Dan banyak lafaz-lafaz dalam masalah ini bisa juga Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Ini bisa. Sujud lagi dengan tenang.
bangun lagi, baca dengan sama tadi Al-Fatihah, surah, Anda rukuk lagi baca, sujud sampai salam. Begitu Anda mau salam, At-tahiyyatu lillah, puji-pujian yang sempurna bagi Allah. Wassalawatu wattayyibat, semua ya kebaikan, semua ya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan tercurahkan kepada wahai Nabi, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa rahmatullahi wa barakatuh, dan semoga rahmat Allah dan juga berkahnya Allah selalu ada bersama. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin, dan semoga keselamatan tercurahkan juga buat kami dan orang-orang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Muhammad adalah utusan Allah. Lalu kita baca salat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, curahkanlah ya rahmatmu, ya tambahan-tambahan kebaikanmu untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana kau telah curahkan kepada Ibrahim dan keluarganya. Innaka Hamidum Majid, sungguhnya kau zat yang maha terpuji dan mulia. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan berkahilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana kau berkahi Ibrahim dan keluarganya. Sungguhnya engkau zat yang maha terpuji ya dan mulia. Anda mau tambahkan setelah itu ada doa-doa, kita sudah bahas ini di hari Senin sore, ada puluhan doa yang dianjurkan dibaca setelah atau sebelum salam. Anda bebas bisa berdoa di situ, ya. Dan termasuk ada pendapat sebagian ulama boleh Anda bahasakan dalam bahasa Indonesia, terutama di sholat-sholat sunnah seperti ini. Habis itu Anda salam dengan tenang, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Coba nikmati. Anda cuma mampu 2 rakaat dulu, nggak masalah. Bertahap nanti. Pelan-pelan, mungkin sudah seminggu Anda lakukan konsisten, 2 rakaat saja, Anda meningkat 4 rakaat. Sudah konsisten, Anda meningkat 6 rakaat. Setelah itu 8 rakaat. Ya. Kemudian setelah itu Anda coba tambah witir dengan 1. Sudah bagus, konsisten, witirnya 3, jadi hanya lengkap 11. Setelah itu Anda tinggal komitmen saja. Konsisten menjaga istiqomah sampai Anda wafat. Udah. Nanti kalau Anda mau lebih berjuang berjalan waktu, biasanya Allah kasih kita kemudahan-kemudahannya. Nah, nanti kalau sudah sering Anda kerjakan, Anda akan mulai terfikir untuk menambah jumlah ayat. Mungkin tadinya Anda cuma baca 10 ayat saja, sekarang Anda bisa menambah jadi 100 ayat, bahkan bisa sampai 1000 ayat, tergantung daripada kemudahan yang telah Allah SWT mudahkan. Jadi ini memang indah sekali sholat malam itu. Kita masuk yang kedua keutamanya teman-teman. Sholat malam merupakan penyebab kita masuk ke dalam surga. Hadits yang masyhur, ya. Pada saat Nabi SAW pertama sekali tiba di Madinah, baru ketemu sama masyarakat muslim di Madinah, beliau langsung mengucapkan, Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, Absyus salam, sebarkan salam. Selalu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kenal atau tidak kenal. Assalamualaikum 10 pahala warahmatullahi 10 wabarakatuh 10. Wa at'imut ta'am, beri makan orang-orang, traktir orang, bagikan makanan. Wasilul arham, lanjutkan hubungan silaturahim. Lalu Nabi SAW mengatakan, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari sewaktu manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk dalam surga dengan sambutan yang meriah. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah di nomor 3251 ya. Jadi ini keutamaan luar biasa, bisa masuk surga. Yang ketiga, salat malam termasuk ya sebabnya seseorang ditinggikan derajatnya. Tadi kan untuk masuk ke dalam surga. Maka dengan sholat malam juga, kalau Anda rutin lakukan, Anda akan mendapatkan tambahan fasilitas di surga. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha, wa batinuha min zahiriha, addallahu ta'ala liman at'ama at-ta'am, wa alana al-kalam wa taba'a as-siyam wa afsha as-salam wa shalla bil-laili wan nasu niyam. Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar, ada istana-istana yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalamnya dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar, transparan. Indah sekali. Istana-istana itu disediakan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang yang pertama, suka memberi makan. Traktir orang, selalu berbagi makan, kasih makan orang.
Yang kedua, berkata-kata yang lembut, sopan, santun, walaupun orang sudah teriak-teriak depan dia, dia tetap biasa saja. Yang ketiga, mengikuti puasa, maksudnya dari puasa ke puasa, rutin mengerjakan puasa. Ya, tidak bicara wajib lagi, ini sunnah-sunnah semua ini. Kalau wajib sudah pasti dikerjakan gitu. Yang keempat, menebarkan salam, suka mengucapkan salam. Jadi kalau telepon, kalau WA, ya, ketemu, selalu salam. Dan usahakan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena assalamualaikum 10 pahala, warahmatullah 10 dan wabarakatuh 10 sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Dan yang kelima saksi bahasan kita adalah dan sholat di malam hari ketika manusia sedang tidur. Nah, dengan itu kita akan mendapatkan ya, tadi istana tambahan di surga. Hadis ini riwayat Ahmad jilid 5 halaman 343 dan Ibnu Hibban juga menyebutkan di Mawarid, di kitab Mawaridnya nomor 641. Yang keempat adalah orang yang mengerjakan sholat malam, teman-teman, dikategorikan orang yang muhsin. Maksudnya orang muhsin ini orang yang baik di pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang berbuat baik atau muhsin ini di dalam Al-Quran. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 17-18 tadi sudah kita bacakan, tapi saya ingatkan kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahjarun bil ashari hum yastakfirun. Orang-orang yang muhsin, orang yang baik di pandangan Allah SWT adalah orang yang mereka sedikit sekali pada malam hari mereka tidur, ya, dan mereka di waktu sahur memperbanyak istighfar, maksudnya sholat malam di sini. Dan Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang terpuji, yang berbuat kebaikan adalah orang-orang yang selalu sibuk melalui malam hari mereka dengan bertahajud dan juga mereka bersujud dan berdiri untuk Rabb-Nya. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran tentang mereka ini adalah hamba-hamba yang terpuji dan melakukan kebaikan adalah surah As-Sajdah ayat 15-16 yang berbunyi, atau ayat 16-nya ya tepatnya, tatajafa junubum anil madaji'i tatajafa junubum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an mimma razaqnahum yunfikun. Dan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, ya, sedangkan mereka sibuk ya, berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Demikian pula Allah sebutkan, ya, sudah kita bacakan juga tadi dalilnya ini ya, di dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar ayat 9. Ini mungkin sudah kita bacakan tadi, ini juga menguatkan bahasan kita. Poin yang keenam ini teman-teman sekalian, sholat malam merupakan penyebab pembersihan dosa dan sekaligus tradisi daripada orang-orang saleh sebelum kita. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dan hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dalam kitab Ad-Da'awat, ya, di nomor 3549, Al-Hakim di 1 halaman 308, ya, dan hadis ini disahihkan oleh Syaribani dalam Sahih Sunan Tirmidzi di 2 halaman 178, yang berbunyi kata Nabi SAW, "Alaikum bi qiyamul lail fa innahu da'bus salihin fa innahu da'bus salihin qablakum." Selalulah jaga salat malam karena itu tradisi atau kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan dia terhitung ya pendekatan diri kepada Tuhan kalian Allah. Wa mukaffirun lis-sayyi'at, dan dia membersihkan dosa-dosa. Wa manhatun lil atham, dan juga mencegah perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Saksi bahasan kita dari 4 keutamaan ini ya, adalah yang ketiga, pembersihan terhadap dosa-dosa. Jadi yang pertama itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kita, yang kedua pendekatan diri kepada Allah SWT, yang ketiga pembersihan dosa, yang keempat adalah mencegah dari perbuatan dosa. Artinya orang kalau mendirikan sholat malam diharapkan nanti dia tidak akan melakukan insya Allah dosa-dosa setelah itu, ya akan ada tameng dia. Jadi sulit kali ketemu antara orang yang buat dosa dengan sholat malam. Seperti itulah kurang lebih. Selanjutnya yang keenam adalah dia sholat yang paling afdal setelah sholat fardu 5 waktu.
Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi sudah kita bacakan, saya ulangi lagi. Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrul rahim Muharram. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa bulan Allah Muharram, bulan pertama dalam tahun Hijriah ya. Wa afdalus salati ba'dal maktubah salatul lail. Dan salat yang paling afdal setelah salat malam, salat fardu adalah salat malam. Yang ketujuh, ya, dia dihitung sebagai kemuliaan seorang mukmin. Ini sudah kita singgung di mukaddimah tadi. Tapi ini keutamaan juga tersendiri. Tadi kita baca cuma bagian akhir hadis. Hadis lengkapnya begini. Kata Nabi SAW, atau Jibril berkata kepada Nabi SAW pada saat bertemu, Ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, toh juga kau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariku. Cintai siapapun yang kau inginkan, tapi pasti kau akan berpisah dengan dia. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuat sesukamu, toh juga kau akan dibalas dengan perbuatanmu. Kalau baik kau akan dapat balasan, kalau buruk kau akan dihukum. Thumma qala ya Muhammad syaraful mu'mini qiyamul lail. Lalu Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ketahuilah kemuliaan semuanya berkumpul bagi seorang mukmin justru di salat malamnya. Wa izzuhu istighna'u 'anil nas. Dan ya, kehormatannya justru ada pada saat dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim di jilid 6 ya, halaman 325. Kemudian yang ke-8, orang-orang yang boleh kita cemburui, iri, tapi bahasanya ini bahasa agamanya ghibthah. Apa bedanya teman-teman dengan hasad? Kan iri dua-dua maknanya. Ada iri yang haram, namanya hasad. Ada iri yang halal, ghibthah. Bedanya, iri yang haram atau bahasa lainnya hasad, ya, bahasa agama kita, adalah kalau Anda cemburu melihat kelebihan pada diri seseorang, lalu Anda berharap hilang dari dia. Nah ini namanya hasad, ini tidak boleh. Kata Nabi SAW, tinggalkanlah, jauhilah hasad, karena dia bisa membakar pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi tidak boleh. Kita iri lalu kita berharap hilang dari dia. Tapi ghibthah boleh. Ghibthah ini, kita cemburu, tapi kita tidak berharap hilang nikmat itu dari dia. Kita minta kepada Allah agar diberikan yang sama. Nah, Nabi SAW menyuruh kita, ghibthah ini, iri yang tidak berharap hilang dari orang, itu terutama pada dua golongan. Kata Nabi SAW, la hasad illa fisnatain. Kalau mau iri pun, iri pada dua golongan ini. Rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yakumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Pada seseorang yang Allah berikan dia Al-Quran. Bacaannya bagus, hafalannya banyak, dan dia mempraktikkan isi Al-Quran itu. Dia sibuk membacanya di malam dan siang hari. Jadi sholat malam dan juga siang hari dia sibuk dengan Al-Quran. Yang kedua, وَرَجُلٌ أَطَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. Seseorang yang Allah karuniakan kepada dia harta, lalu dia sibuk menginfakkan di siang dan malam hari. Ya, atau di malam hari dan siang hari. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Salatul Musafirun, Salatul Musafirin, ya. Di babnya Fadlu man yakumu bil Quran. Babnya tentang salat musafir, kitabnya, dan babnya tentang keutamaan orang yang mendirikan atau yang bangun di malam hari sambil baca Al-Quran di nomor 815, ya. Jadi dia memang boleh kita iri, justru orang seperti ini yang harus kita iri. Kenapa? Karena dia bisa sibukkan diri dengan membaca Al-Quran, sibuk dengan itu di malam hari. Ya. Sampai Nabi SAW juga memuji sambil mengatakan dalam sabdanya, Man qama bi ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Barang siapa yang sholat malam dengan 10 ayat saja, maka tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Artinya dia, setelah itu dia akan menjadi orang yang sibuk dengan hal-hal yang positif. Itu 10 ayat. Perlu Anda tahu ya, Al-Fatihah, ayat. Al-Ikhlas, 4 ayat. Berarti sudah 11 ayat. Itu contoh saja gitu. Dan barang siapa yang membaca dalam sholat malamnya 100 ayat, maka dicatat sebagai qanitin atau orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Dan barang siapa yang membaca 1000 ayat, ya, pada malam hari, maka dia akan dicatat sebagai muqantirin, ya. Dan maknanya adalah orang yang mendapatkan keuntungan yang melimpah berupa pahala yang banyak.
1000 ayat. Tentu ini kalau orang sudah terbiasa ya. Tapi bagaimana Anda bisa lihat Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ini kepada seseorang di antara kita hanya dengan membaca ayat di malam hari, ya. Kemudian juga ada anjuran teman-teman, ya, untuk membaca ayat Al-Quran ini jangan tergesa-gesa dengan tartil dan juga, ya, usahakan tidak buru-buru mengkhatam. Karena ada orang mungkin, karena kalau itu kan Al-Quran 6.000 ayat sekian ya. Kalau Anda baca satu malam dengan 1000 ayat, berarti kan anggaplah 6 hari, sepekan Anda sudah khatam 30 juz Al-Quran. Ini idealnya gitu. Kalau Anda misalnya, Allah mudahkan Anda punya lebih daripada itu kemampuan. Anda bisa baca lebih banyak. Maka usahakan jangan kurang dari 3 hari. Ya, kalaupun ada orang mengkhatam sampai 30 juz, tidak lebih dari 3 hari. Ya. Sebab dikatakan dalam riwayat, Nabi SAW ya, memberikan batas maksimal ya, dan minimal mengenai masa khatam. Hal itu beliau katakan kepada Abdullah bin Umar ketika menanyakan tentang masalah mengkhatam Al-Quran. Kata Nabi SAW, fi arba'ina yauman, 40 hari sekali kamu khatam. Thumma qala fi syahr, mau lebih cepat sebulan sekali, jadi 1 hari 1 juz, 30 hari khatam. Thumma qala fi 15, mau lagi lebih cepat bisa 15 hari. Thumma qala fi 10. Kemudian Nabi SAW mengatakan kalau mau lebih cepat bisa 10 hari. Thumma qala fi 7. Lalu Nabi SAW mengatakan 7 hari juga boleh. Dalam riwayat lain Abdullah bin Umar mengatakan, saya masih mampu untuk menamatkan lebih cepat daripada itu ya Rasulullah. Maksudnya 7 hari pun saya masih bisa lebih cepat daripada itu. Maka kata Nabi SAW, la yafqahu man qara'u fi aqalli min 3. Kalau orang mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari, maka dia tidak akan memahami isinya. Hanya saja juga perlu saya tutupkan bahasan kita ini teman-teman sekalian dengan pendapat para ulama. Hadis ini berlaku sepanjang tahun kecuali Ramadan. Kalau Ramadan, karena memang dia adalah hari-hari Al-Quran, maka dibolehkan. Ini sekaligus kita datangkan riwayat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bagaimana beliau mengkhatam Al-Quran dalam 1 malam. Ya, Imam Syafi'i bisa mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan sampai 60 kali. Anda bisa bayangkan kalau 1 bulan Ramadan 30 hari, berarti 1 hari 2 kali beliau mengkhatam Al-Quran. Rahimahullah. Ini di Ramadan berbeda. Karena ada pengkhususan. Ramadan memang dianggap adalah hari yang mulia.